Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi untuk di Berendo TVRI Bengkulu. Kali ini tema kita mengenai seni tari menarik hati tentunya untuk Kamis 10 Agustus 2023. Dan Studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber saya. Kita akan berbincang mengenai tema kita sore hari ini. Yang pertama ada Frans Deko Saputra selaku praktisi tari. Selamat sore Frans. Halo, selamat sore. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada Leslie Novianti selaku pelatih tari. Halo, selamat sore Ayu Esi ya. Kalau kita lebih kenal atau lebih akrabnya itu dipanggil dengan Ayu Esi ya. Saya baru tahu kalau namanya Leslie ya kan. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Nah, kita berbincang sore hari ini mengenai seni tari menarik hati ya kan. Nah, ini merupakan pakar ataupun juga seniman-seniman tari yang ada di Bengkulu. Dua orang yang berkecimpung di dunia tersebut. Dan pastinya sudah pengalamannya luar biasa sekali ya kan. Nah, kita ke Ayu Esi dulu nih. Awal mulanya untuk berkecimpung di dunia tari ini kenapa dan dari mana asal usulnya? Boleh cerita nggak sih? Oke, kalau dulu awal mula ya, awal mula itu karena turun temurun Abahnya. Oh, turun temurun. Ya. Berarti dari buyut, enggak? Dari mama ya. Oh, dari mama. Jadi waktu itu yang mendirikan sanggar itu adalah mama. Kemudian turun ke kakak, kemudian turunlah ke Ayu Esi. Oh gitu. Nah, Ayu Esi generasi keberapa? Rasanya generasi ketiga. Oh, generasi ketiga. Ya. Oh, nanti diturunin lagi nggak kira-kira? Insya Allah. Kalau insya Allah. Ya, insya Allah harus dong, harus ya. Oh iya dong, jangan sampai berhenti ya kan? Ya, jangan pastinya. sampai berhenti gitu. Nah, kalau Frans sendiri nih, terjun di dunia tari itu sejak kapan dan kenapa sampai pengen terjun di dunia tari ini sendiri? Ya, kalau untuk Frans sendiri itu terjun ke dunia tari itu sejak tahun 2019. 2019? Ya, baru berarti baru, ya? Oke. Baru 2019 karena waktu itu Frans kebetulan ditunjuk dari pihak sekolah untuk ikut kegiatan festival lomba seni. Jadi untuk mewakili sekolah waktu itu. Saat berkompetisi waktu itu. Itu program apa kemarin namanya? Gimana? Program apa kemarin namanya? FLS 2N. Oh jadi, iya. Ya, festival lomba seni itu. Jadi ikut kompetisi itu awalnya untuk mewakili sekolah, lolos sebagai perwakilan kota, tapi waktu itu belum dapat kesempatan untuk ke provinsi. Jadi waktu itu termotivasi untuk belajar lagi, cari tahu lagi, akhirnya tertarik di dunia tari. Oh gitu, jadi berarti tahun 2019 mulai berkecimpung dan sampai saat ini ya. Yeah. Oke, nah kita menuju ke ini dulu nih, ke Ayu Esi lagi nih ya kan. Nah, Ayu Esi kan untuk backgroundnya itu kan melatih tari mulai dari anak kecil, kemudian orang dewasa, emak-emak, ya kan. Ada bapak-bapak nggak sih? Ada juga, pernah juga. Oh, pernah juga ikut tari? Jadi ketika itu pihak kepolisian ya, mereka untuk acara kita harus membentuk satu koreo yang membawakannya para polisi kalau oh gitu, kirain cuma mak-mak aja. Jadi ada juga untuk yang muncul ide gerakan-gerakan itu dari mana sih boleh tahu nggak sih? Sebenarnya muncul ide itu kita nggak bisa kadang-kadang tergantung permintaan kadang-kadang Om Fahmi. Oh, tergantung permintaan. Jadi ya kebetulan kalau di sanggar kita alirannya banyak. Jadi ada yang untuk tari modern. Ada aliran sesat nggak? Kenapa? Ada aliran sesat nggak? Nggak ada. Jadi alirannya macam-macam. Jadi di situ di sanggar juga ada tari modern, ada tari kreasi daerah. Kemudian juga untuk anak, karena kita ada anak-anak kecil, ada usia remaja. Jadi ketika permintaan untuk remaja tergantung konsumen dia mau minta apa, misalnya gitu. Jadi kita harus cepat-cepat create untuk persiapan untuk acara apa begitu kan. Jadi gerakan itu muncul dan diciptakan atas dasar permintaan. Iya, kadang-kadang untuk permintaan juga. Kalau bukan untuk nggak ada permintaan? Ada juga. Oh, ada tetap. juga. Jadi karena di sanggar harus banyak aliran. Kenapa? Karena di dalam sanggar itu ada anak-anak. Anak-anak ini suka bosenan kalau kita cuma satu aliran aja. Jadi kenapa di setiap kita latihan itu seperti bermain, layaknya seperti bermain kalau di sanggar. Jadi ketika mereka bosan, tiba-tiba Mbak Ayu Esi harus ganti ke bernyanyi bersama sambil menari begitu ya. Jadi bermacam-macam yang kita lakukan di sanggar kegiatan. Oke, baik. Nah, kalau Frans sendiri mungkin
menciptakan gerakan itu sendiri, itu muncul ide dari mana? Ya, kalau Frans sendiri, kalau untuk menciptakan tari itu, biasanya Sebelum itu Iya. alirannya apa nih? Kalau Frans itu lebih ke tari kreasi. Oh, tari biasanya. kreasi, oke. Dari tari tradisi dikreasikan seperti itu. Nah, kalau untuk gerak sendiri, biasanya kalau Frans sendiri pertama memang suka mencari inspirasi dari beberapa tari-tari yang ada. Kalau misalnya kayak kebutuhannya khusus untuk daerah Bengkulu, biasanya suka lihat-lihat dulu tari tradisi Bengkulu itu geraknya seperti apa. Oke, Nah, jangan terus sampai salah ya. Iya, terus dilanjutkan ke proses menghayal biasanya. Ya, karena kalau udah menghayal nih kayaknya bagusnya diginiin. Nah, nanti dicoba, dieksekusi, dicoba ke anak-anak. Kalau anak-anak sesuai dengan gerakannya bisa dan mungkin bahasa kasarnya mungkin mampu gitu untuk membawakan geraknya, diteruskan. Tapi kalau tidak mungkin akan dicari alternatif gerak yang lain. Jadi Iya. kita nggak boleh egois gitu ya? Betul. Oh, gitu. Karena kalau untuk menciptakan sebuah karya tari itu kita tidak boleh harus mengikuti keinginan kita sebagai pengkarya saja. Jadi kita pencipta tari kita nggak boleh maunya kayak gini, nggak boleh. Tapi kita harus coba mendiskusikan juga supaya apa yang kita inginkan anak-anak itu menyampaikan dengan gerak yang tepat gitu. Oh gitu. Nah kalau tari ini ada nggak sih Fran? Kalau tari misalnya seni tari ini itu gerakannya itu menyampaikan sesuatu, ada nggak sih? Oh ya. Nah kebetulan ini juga salah satu yang menjadi concernnya untuk Frans untuk saat ini. Kalau di tari itu ada namanya tari bertema. Oke. Ya, Namanya tari bertema ya. Jadi kalau misal kita membuat sebuah karya tari dengan tema tertentu, misal kayak temanya adalah reboisasi. Nah, jadi kita harus mencari gerak-gerak bagaimana orang melakukan reboisasi, menanam pohon, memberikan pupuk. Nah, hal-hal yang seperti itu kita tuangkan melalui gerak. Oke, berarti bukan hanya sekedar gerakan, tapi juga menyampaikan pesan. Iya, Ya, ke tapi masyarakat. ada juga sebenarnya kayak untuk kayak pertunjukan-pertunjukan biasa kayak untuk gala dinner biasa kayak gitu. Tari hiburan ya. Tari hiburan. Nah, itu biasanya gerak-geraknya yang kita pikirkan adalah gerak-gerak yang cantik, yang ringan, yang enak untuk dikonsumsi gitu. Oke, baik. Nah, Ayu Esi sendiri nih, semisalnya nih kan melatih tari nih untuk anak kecil, orang dewasa, remaja dan emak-emak ataupun ibu-ibu itu bagian mana yang sulitnya? Kenapa? Bagaimana? Bagian mana yang sulitnya? Apakah anak-anak, apakah remaja, apakah ibu-ibu ya kan? Sebenarnya setiap usia itu ada tantangan masing-masing ya. Setiap tantangan ada tantangan masing-masing. Ketika dengan usia anak-anak itu yang memang benar harus ditekankanlah kesabaran kita. Karena tidak semua anak-anak itu bisa mengikuti. Benar kata Fran, kita tidak bisa memaksakan gerak kita untuk usia anak. Beda dengan usia remaja. Beda lagi dengan usia ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kita benar-benar harus pikirkan lagi mampu atau tidak. Karena usia yang kita latih itu kebanyakan di sanggar kita itu 35 tahun ke atas. Oke. Ketika untuk anak-anak mulai dari usia 3 tahun. 3 tahun? Ada usia 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun tuh dia hanya bermain dulu. Bagaimana caranya anak-anak ini harus dinaikkan dulu moodnya. Ketika mereka baru sampai itu disarankan untuk orang tua jangan sampai telat, bermain dulu. Ketika mereka dapat moodnya, ayo gabung sama-sama. Itu untuk usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun begitu. Nanti untuk usia 8 tahun beda lagi. Jadi setiap usia itu ada, kalau dibilang ada suka dukanya pasti ada. Tapi semuanya karena kita dari hati dan happy membawakannya, jadi rasanya tidak ada masalah untuk melatih anak walaupun dengan usia yang berbeda-beda. Luar biasa. Ini nih kalau jiwa pelatih ya kan, jiwa ibu guru ya kan. Oke, nah Ayu Esi semisalnya nih kan kalau ada permintaan untuk menciptakan lagu kreasi atau lagu tarian yang mungkin untuk persembahan sesuatu. Ya. Nah itu dipikirkan dulu berapa lama Ayu Esi untuk memikirkannya biasanya? Bisa ya itu tergantung juga kadang-kadang seperti untuk permintaan suatu perbankan misalnya ada untuk launching logo seperti itu bisa kita untuk pikirkan tema kadang-kadang ya nggak begitu lama sih. Kadang permintaan mereka sudah siapin ini lagunya Mbak, kami mau lagunya ini, temanya ini, nanti untuk launching ini begitu. Mungkin tidak lama untuk mendapatkan. Bagi Esi sendiri alirannya apa sih kalau boleh tahu? Alirannya, Apakah semua aliran masuk atau harus ya. Jadi gini, setiap seniman itu kalau bisa dia semua harus bisa semua aliran. Karena ketika ada yang datang bisa ini, kita tidak boleh tidak bilang tidak, karena semua sekarang semuanya gampang didapat ya, ya kan? Betul. Lewat dari media kita bisa belajar dari itu. Jadi semua harus kita
jalan. Kuasai, Iya, ya, kuasain. kuasain juga Jadi ya. misalnya, oke untuk ini bisa nggak Mbak Esi? Oke, kita diam-diam belajar dulu. Bisa, jangan bilang tidak, ya. Iya, betul. Ya kan, Pran? Jangan bilang tidak, oke? Harus bisa ya. Harus bisa. Oke, nah ini pertanyaannya juga bakal pertanyaan yang sama juga nanti sama Yesi, kita ke Frans dulu nih. Nah gerakan senam sama gerakan tari sama nggak sih San? Kalau dari pandangan Frans sendiri sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Aha. Perbedaannya pertama, kalau misalnya untuk senam itu kan kita harus memikirkan kebutuhannya untuk bagian apa dulu. Misal kayak di senam kita mau memperkuat otot lengan misalnya. Ya gerakan-gerakannya harus kita pikirkan adalah bagaimana otot lengan kita berfungsi pada saat bergerak. Nah kalau menari itu dia lebih kayak kita ini ingin membawakan ini dengan bentuk yang seperti apa dulu. Misal kayak tarinya pengen tari kipas. Nah jadi kita bagaimana caranya kita harus mengeksplor kipas. Oke. Nah terus juga kalau di senam mungkin belakangan ini udah mulai ada kayak senam yang menggunakan properti. Iya, dicampur-campur Iya, kayak di gitu belakangan kan. ini kan saya lihat kayak ada trampolin segala Iya. macam sekarang Iya. udah mulai bermunculan. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara sekilas kayaknya hampir sama, tapi concernnya kemana dulu? Kalau senam itu biasanya kebutuhannya kayak mana? Kayak tadi misalnya untuk otot lengan ya gerak-gerakan otot lengan harus lebih gitu-gitu sih. Oke baik ya, nanti pertanyaannya sama sama Yesi, tapi kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu bersama kami di Berindo TVRI.